Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Gimping. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 10 Juli 2024 yang berjudul Kebenaran Kita. Ayatnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Pemikiran bahwa pembenaran Kristus diberikan kepada kita bukan oleh sebab suatu jasa di pihak kita, melainkan sebagai suatu pemberian cuma-cuma dari Allah, adalah suatu pemikiran yang indah. Musuh Allah dan manusia tidak rela supaya kebenaran ini disampaikan dengan jelas, karena ia mengetahui bahwa jika seorang menerimanya dengan sepenuhnya, maka kuasanya akan hancur. Jika ia dapat mengendalikan pikiran sehingga kebimbangan dan ketidakpercayaan serta kegelapan dapat merangkai pengalaman mereka yang mengaku anak-anak Allah, maka ia dapat mengalahkan mereka dengan pencobaan. Bahwa iman sederhana yang membawa Allah pada firman-Nya harus dianjurkan. Umat Allah harus memiliki iman tersebut yang akan memegang teguh kuasa ilahi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Mereka yang percaya bahwa Allah atas nama Kristus telah mengampuni dosa mereka melalui pencobaan tidak akan gagal untuk maju bertarung dalam peperangan iman yang baik. Iman mereka akan bertumbuh lebih kuat sampai kehidupan Kristen mereka. Sebagaimana dengan perkataan mereka akan memaklumkan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Jikalau kita mau memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyanyikan hukum dan Injil bersama-sama, karena keduanya berjalan bergandengan tangan. Sementara kuasa dari bawah menggerakkan anak-anak durhaka untuk menyediakan hukum Allah dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Suatu kuasa dari atas bergerak di hati mereka yang setia, meninggikan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Kecuali kuasa ilahi dibawa ke dalam pengalaman umat Allah, teori dan gagasan palsu akan menawan pikiran. Kristus dan kebenarannya akan kehilangan dari pengalaman banyak orang, dan iman mereka akan tetap tanpa kuasa atau hidup. Para pendeta harus menyatakan Kristus secara lengkap, baik di gereja maupun di ladang baru, supaya para pendengar dapat memiliki iman yang teguh. Orang banyak harus diberitahu bahwa bagi mereka Kristus adalah keselamatan dan kebenaran. Renungkan lebih dalam. Bagaimana kebenaran Kristus mematahkan kuasa setan dalam hidup saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita mendapatkan poin yang penting bagi kita. Jadi perenungan bagi kita sepanjang hari ini terkhusus, bahwa kebenaran kita sesungguhnya sudah sempurna, yaitu melalui Yesus Kristus yang sudah hadir menjadi teladan bagi manusia. Dan di dalam firman itu yang sudah menjelma menjadi manusia, itu akan menguduskan kita dan juga menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudaraku, iman kita sesungguhnya sederhana. Bagaimana kita bergantung percaya kepada Tuhan, dan pada saat kita merasakan bahwa pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita hanya ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita akan diubahkan, kita akan diteguhkan dan dikuatkan, sehingga dalam menghadapi tantangan cobaan-cobaan, maka kita akan tetap teguh dan kuat. Kita akan menjadi pemenang-pemenang iman, karena kebenaran kita sesungguhnya ada pada Kristus. Saudara yang kekasih, yakinkan dan pastikan bahwa kita sudah berada di dalam kuasa Kristus, dan kuasa yang lain tidak akan mampu untuk mematahkan iman kita. Semoga hari ini kita bersukacita untuk berjalan di dalam kebenarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu oleh karena kasih Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Kami ada hari ini hanya oleh karena kasih-Mu, dan kami dapat menikmati hari yang baru. Menjadi satu kesempatan kami memperoleh waktu untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hari ini dimanapun kami berada, kami rindu sebagaimana firman yang kami terima ya Bapa. Biarlah kebenaran akan firman itu menjadi bagian kami, mengubahkan kami dan membentengi kami selalu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa
kami ditebus hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Bapa, biarlah kiranya Engkau selalu menolong kami, meneguhkan iman kami, karena kami tahu kami tidak akan pernah dibiarkan setan untuk hidup tenang dalam berjalan dengan Tuhan. Tantangan cobaan akan selalu menghadang, tetapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami akan kuat. Bapa, hari ini dimanapun umat Tuhan berada, baik di perkotaan, baik di pedesaan, dalam berbagai aspek pelayanan pekerjaan yang dilakukan, Tuhan kiranya yang akan memberkati, menyertai. Berikanlah damai, sukacita yang datangnya dari sorga. Berkati gereja-gereja Tuhan, supaya dapat bersekutu bersatu untuk memasyurkan Injil ke seluruh dunia ini, mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan Tuhan. Kami tahu begitu banyak juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi ya Bapa, terutama ya Tuhan, akan kebenaran yang kelihatan menjadi samar-samar antara yang tidak benar dan yang benar ya Tuhan. Terkadang sangat sulit untuk kami bisa bedakan. Biarlah kiranya Engkau yang akan membukakan mata rohani kami, supaya kami tetap melihat dan melakukan segenap perintah Tuhan ya Bapa dengan penuh ketulusan. Bapa, umat-umat Tuhan yang sakit, Tuhan juga akan memberkati. Banyak mereka juga yang merasa berputus asa oleh karena penyakit menjadi satu penderitaan yang luar biasa. Bahkan dengan berbagai usaha tidak menemukan satu kesembuhan, pemulihan yang diharapkan. Tetapi biarlah Tuhan yang akan berikan mujizat, dan bila mana itu harus dilalui pun Engkau akan teguhkan dan kuatkan. Ya Bapa, memberkati juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup mereka. Biarlah dalam penantian mereka tetap diteguhkan, dan mereka akan semakin bersukacita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Berdoa juga tentunya bagi umat Tuhan yang berada di tengah cuaca-cuaca sekarang ini yang dapat membawa berbagai bencana, bahkan penyakit ya Bapa. Berbagai bencana alam terjadi di sekeliling, di sekitar kami, di lingkungan keluarga umat-umat-Mu. Biarlah penjagaan Tuhan menjadi bagian mereka, dan juga biarlah Engkau tetap akan menjaga dan memberikan senantiasa jalan-jalan untuk mereka akan tetap berbahagia. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.